lihat yang melonjak tinggi selain subsidi dari 134 ke 208 terdiri dari listrik dan BBM, terutama yang BBM itu naik dari 77 ke 149, jadi ada kenaikan 71 triliun untuk subsidinya. Kompensasinya melonjaknya sangat luar biasa. Nah, soal BBM, tentu ada keputusan di dalam kabinet bahwa Ibu Menteri kan yang paling tahu kalau ide tentang pencabutan subsidi itu 18,5 triliun menjadi 252 untuk BBM saja. Listrik juga kalau teman-teman media lihat kita menambah 41 triliun. Ini untuk menahan supaya harga shock yang berasal dari luar karena adanya disruption, ada perang, harga minyak sekarang menjadi luar biasa tinggi. Sri Mulyani pusing lagi tuh lakukan penataan. Padahal sebetulnya dalil presiden kan bilang kan kita harga keekonomian tidak bisa tercapai lagi tuh. Jadi ini soalnya tuh mestinya sebetulnya dalam kalau menteri-menteri ini bermutu bilang aja kami mundur aja. Kita bilang apakah ini ancaman? Ya mungkin, tapi kalau kita lihat Indonesia secara keseluruhan, mungkin impact-nya akan jauh lebih baik daripada negara-negara lain. Karena apa? Saya rasa ada dua faktor. Satu, kita juga mendapatkan windfall profit dari kenaikan harga-harga komoditi yang tidak semua negara punya. Yang kedua, kalau kita perhatikan dari GDP kita, itu 60% adalah domestic consumption. Yang artinya apa? Artinya kita sebenarnya bisa mandiri gitu. Saya menyarankan ya jangan sampai di atas 30%. Kalau sampai di atas 30% berarti kan inflasi kita 7%-an. Nah, kalau di atas 7% berantakan semua. Pertalite dan Pertamax bersubsidi adalah maksimal 30%. Dari Pertalite hari ini 7.650 menjadi kurang lebih 10.000 untuk Pertalite. Demikian juga yang bersubsidi ya. Yang bersubsidi, solar subsidi yang hari ini 5.150 menjadi sekitar 7.000. Yang berhak mendapatkan subsidi energi adalah masyarakat tidak mampu. Jadi kalau kita konsisten dengan terminologi subsidi energi atau subsidi BBM adalah masyarakat tidak mampu, bukan masyarakat yang memiliki kendaraan pribadi khususnya roda 4 misalnya. Nah inilah yang sebenarnya terminologi. Terutama masalah BBM ini. Kalau BBM ini naik, otomatis yang lain pun juga akan naik. Itulah imbasnya, makanya bagi saya secara pribadi ya belum setuju. Tetapi kalau memang pemerintah harus naik, mau tidak mau kita rakyat banyak harus ikut pemerintah. Saya nggak setuju Bu, karena ya kita lihat kembali lagi sama warga kita, rakyat kita, ya kan kayak Grab, Gojek, ya kerja-kerja kecil lah. Ya kan kalau BBM ditaikin ya kasihan juga rakyat kita kan, gitu nggak sebanding. Kecuali kita pejabat. Nah itu nggak jadi masalah. Pandemi aja baru selesai gitu ya, kondisi masyarakat yang masih kembang kempis, kalau BBM naik itu dampaknya luar biasa Mbak, untuk yang lain-lain ya, terutama kebutuhan bahan pokok sembako. Demi ini seharusnya bagaimana pemerintah itu genjot dan meningkatkan atau menstimulus pergerakan pertumbuhan perekonomian masyarakat khususnya menengah ke bawah. Namun dengan menaiknya harga BBM ini yang 200 perak ini bisa akan menghambat, bukan justru meningkatkan, justru menghambat laju pertumbuhan perekonomian masyarakat terutama menengah ke bawah. Oleh karena itu, dan juga disambut hari ini dengan datangnya bulan suci Ramadan. Artinya tingkat kebutuhan masyarakat sangat meningkat gitu. Datang ini. Kantor DPR Kalangsa Aceh didemo mahasiswa. Mahasiswa desak normalkan tarif listrik dan BBM. Hampir mencapai ratusan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI cabang Kota Langsa Aceh melakukan seruan aksi tolak kenaikan harga BBM dengan menggelar demonstrasi di halaman kantor DPRK Kota Langsa pada Senin. Dalam seruan aksi yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut, menyampaikan persoalan rencana kenaikan harga BBM dan tarif kenaikan listrik.
Ketua HMI Cabang Langsa, Amiruddin, mengatakan ada 5 petisi yang kami sampaikan dalam demonstrasi ini, mengingat bahwa rencana pemerintah sangat menekan masyarakat yang menengah ke bawah. Kedatangan kami hari ini dalam upaya merespon persoalan rencana kenaikan harga BBM dan tarif kenaikan listrik yang berisikan 5 petisi, kata Amiruddin dalam seruan aksi pada Senin. Ada pun 5 petisi yang menyebutkan menolak rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi karena akan mengorbankan kondisi masyarakat menengah ke bawah. Apalagi, sebagian masyarakat belum pulih pasca pandemi COVID-19. Kedua, meminta pemerintah untuk mencabut kebijakan kenaikan tarif listrik. Yang ketiga, meminta kepada DPRK Kota Langsa agar mengeluarkan rekomendasi atas hal tersebut. Keempat, meminta kepada DPRK Kota Langsa untuk mempublikasikan dukungan DPRK Kota Langsa terhadap petisi yang telah disampaikan. Kelima, petisi ini harus diindahkan mengingat bahwa rencana pemerintah tersebut membuat masyarakat padam. Jika 5 petisi yang kami sampaikan tersebut tidak diindahkan dalam 2 kali 24 jam, maka kami akan datang dengan massa yang lebih banyak, kata Amiruddin. Sementara Ketua DPRK Langsa yang diwakili Zulkifli Latif dalam seruan aksi mahasiswa menyebut akan segera menangani petisi dari mahasiswa. Saya selaku mewakili Ketua DPRK Langsa akan menyampaikan ke Ketua DPRK setelah beliau pulang dari Banda Aceh, kata Zulkifli. Kan harga BBM bersubsidi karena akan mengorbankan kondisi ekonomi rakyat, terutama masyarakat kelas menengah ke bawah dan pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM yang belum sepenuhnya pulih akibat terpaan pandemi COVID-19. 2. Meminta pemerintah untuk mencabut kebijakan kenaikan tarif dasar listrik. Dan yang ketiga, mendesak pemerintah untuk memberantas mafia di sektor minyak, gas, dan pertambangan dengan melakukan penegakan hukum yang adil dan transparan dari hulu ke hilir.